Pemirsa, para pimpinan daerah tingkat 1 atau gubernur berkumpul di Istana Bogor untuk membahas berbagai persoalan termasuk percepatan penyerapan anggaran daerah. Rekan Ferry Prihardi akan melaporkan langsung dari Istana Bogor. Ferry, adakah solusi yang disepakati untuk realisasi penyerapan anggaran? Zelda, ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan antara Presiden dan juga Kepala Daerah, dalam hal ini Gubernur dari masing-masing provinsi, diantaranya sesuai yang diungkapkan oleh salah satu Gubernur, yaitu Gubernur Selatan Alex Nurdin, yang menyatakan bahwa saat ini banyak sekali pimpinan-pimpinan daerah seperti Gubernur takut untuk menyalurkan dan juga menggunakan anggaran daerah yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran negara dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini dihadapi oleh sejumlah pimpinan daerah karena melihat banyaknya pemimpin-pemimpin daerah baik tingkat 1 ataupun tingkat 2 yang terjerat kasus hukum dalam hal ataupun fungsi mereka selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA dalam hal ini untuk menggunakan anggaran di masing-masing daerah yang mereka pimpin. Dan hal ini ditanggapi ataupun dijembatani oleh pemerintah. Hal ini hari ini dipertemukan tidak hanya pemimpin-pemimpin daerah ataupun gubernur, tapi juga penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian. Berdasarkan penuturan dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa pertemuan hari ini dari pemerintah pusat sudah memberikan peringatan kepada penegak hukum baik kejaksaan ataupun kepolisian untuk tidak serta-merta membawa kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan daerah ke ranah hukum sebelum melakukan investigasi terlebih dahulu seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Karena bagaimana anggaran negara dapat tersalurkan dan juga bagaimana dapat digunakan oleh kuasa pengguna anggaran di daerah jika terdapat semacam ketakutan dari pimpinan daerah untuk menyalurkan anggaran daerah yang berujung pada pertumbuhan ekonomi negara ini. Dan PLT pimpinan KPK Taufikur Rahman Ruki menyatakan bahwa nantinya biasanya KPK menggunakan sistem investigasi dengan meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK dan juga BPKP sebelum memasukkan ke ranah hukum, maka akan ada investigasi terlebih dahulu apakah kuasa pemegang anggaran sudah secara benar dalam jalurnya untuk menyalurkan anggaran di daerah tersebut. Jika memang ada maladministrasi, maka akan dilakukan penegakan hukum secara administrasi. Namun jika ada penegakan ataupun jika ada hal-hal yang tidak sesuai dengan jalur hukum, maka akan dilakukan penegakan hukum dengan hal ataupun skema yang saat ini telah berjalan di KPK. Dan berikut adalah kutipan pernyataan dari PLT pimpinan KPK ataupun Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki. Bahwa adanya ketakutan dari pengguna anggaran, apakah dia bupati atau gubernur atau kementerian lembaga dalam menggunakan anggaran itu, saya kira itu suatu hal yang tidak perlu ditakutkan. Sepanjang mereka dalam melaksanakan fungsinya untuk menggunakan anggaran itu betul-betul proper. Jangan ada niat macam-macam deh. Jangan ada niat macam-macam, terutama niat untuk nerima sesuatu ya, menerima pemberian atau janji. Karena itu larangnya di situ. Nah, soal pasal 2, pasal 3 yang mengatakan dapat menurunkan kerugian keuangan negara, buat kami KPK, kalau ada indikasi, ada dugaan perbuatan yang merugikan keuangan negara, maka yang kami lakukan adalah kami minta kepada Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit investigasi. Setelah audit investigasi menemukan perbuatan melawan hukum apa yang mereka lakukan, dan berapa kerugian keuangan yang terjadinya, baru kita akan maju dengan penyidikan. Sejumlah pimpinan kepala daerah memang menyatakan bahwa serapan anggaran di daerah mereka masih rendah, rata-rata masih di bawah 30% memasuki bulan Agustus ini. Dan saat ini pertemuan antara Presiden dengan beberapa pihak masih terus berlanjut. Jika tadi pagi hingga siang hari banyak persoalan ekonomi yang dibahas, kali ini ada rapat terbatas ataupun ratas yang dilakukan antara Presiden dengan beberapa pemangku kebijakan, diantaranya adalah pengusaha di berbagai sektor. Lalu tadi juga kami sempat melihat ada Gubernur Bank Indonesia serta tentunya Menteri-Menteri Kabinet Kerja di bidang ekonomi yang melakukan rapat mengenai kondisi ekonomi terkini di dalam negeri. Penyerapan anggaran, adakah langkah konkret menyikapi? Kembali ke studio, Zelda. Ferry, selain penyerapan anggaran, adakah langkah konkret untuk menyikapi kemerosotan ekonomi nasional?